Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syarifuddin Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian belajar. Belajar menurut Suryono adalah suatu upaya pembelajaran untuk mengembangkan seluruh kepribadian baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh aspek inteligensi sehingga anak didik menjadi manusia yang utuh, cerdas secara inteligensi, cerdas secara emosional, cerdas secara psikomotor, dan memiliki keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Sedangkan menurut Jamarah, yang dimaksud belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nutriana Mutahharoh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tujuan belajar dan ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu tujuan belajar. Menurut pendapat yang dikemukakan Sadirman, tujuan belajar ada 3 macam, yaitu 1. Untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, karena antara kemampuan berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Penanaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. 3. Pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai. Dengan dilandasi nilai, anak didik akan dapat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. Tujuan belajar menurut Dimyati dan Mujiono untuk mencapai tujuan belajar sampai lulus dan mencapai tingkat kemandirian yaitu 1. Guru menyusun acara pembelajaran dan berusaha mencapai sasaran belajar, seperti suatu perilaku yang dapat dilakukan oleh siswa. 2. Siswa melakukan tindak belajar, yaitu yang meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri belajar. Menurut Slamerto, ciri-ciri belajar meliputi perubahan tingkah laku. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Perubahan terjadi secara sadar, berarti seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau ia merasakan telah terjadinya sesuatu dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku. Yang keempat, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku secara menyeluruh dalam perubahan keseluruhan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Sugihartono dan kawan-kawan dalam pengertian belajar adalah sebagai berikut. 1. Perubahan terjadi secara sadar, yaitu suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila perilaku menyadari terjadinya perubahan tersebut atau sekurang-kurangnya merasakan ada perubahan dalam dirinya, seperti pengetahuannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang terjadi dalam diri setiap individu berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis.
Satu perubahan yang terjadi akan mengakibatkan perubahan berikutnya dan selanjutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar membaca, maka ia mengalami perubahan, yakni dari yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Menurut Sadirman, dikutip dari Mukhtar menjelaskan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. Kemudian yang kedua, belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para pembelajar. Kemudian yang ketiga, yaitu belajar akan lebih mantap dan efektif bila didorong dengan motivasi dari dalam atau dasar kebutuhan atau kesadaran atau intrinsic motivation. Kemudian yang keempat, dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan dengan kemungkinan berbuat keliru dan conditioning atau pembiasaan. Kemudian yang terakhir, kemampuan belajar seseorang pembelajar harus diperhitungkan dalam rangka menentukan isi pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari Robi Gunawan mengatakan adapun prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan oleh pelajar dalam merancang metode pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip latihan atau praktik. Yang kedua, prinsip asosiasi. Yang ketiga, prinsip efek atau akibat. Yang keempat, prinsip kesiapan atau kesiapan belajar. Yang kelima, prinsip penghayatan belajar atau tujuan belajar. Yang keenam, prinsip urutan terhadap atau yang terakhir, prinsip menghormati individu atau individualisasi. Kemudian ada pendapat dari Well Rusman, yaitu ada 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif peserta didik. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang dipelajari. Pengetahuan tersebut adalah pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Kemudian pendapat yang terakhir menurut Rusman atau Mardi Ibrahim mengatakan bahwa prinsip-prinsip belajar relatif berlaku umum berkaitan dengan yang pertama, perhatian dan motivasi, kemudian yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, dan yang terakhir adalah balikan dan penguatan. Terima kasih. Yang kelima yaitu sumber belajar. Menurut Rusman tahun 2007, sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Secara tradisional, sumber belajar adalah guru dan buku paket. Padahal sumber belajar yang ada di sekitar sekolah banyak, dan sangat disayangkan berbagai sumber belajar yang banyak tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sumber belajar merupakan suatu unsur yang memiliki peranan penting dalam menentukan proses belajar agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Ungkapan ini diperkuat oleh Percival dan Ellington dalam Rahadi 2005 bahwa dari sekian banyaknya sumber belajar hanya buku teks yang banyak dimanfaatkan. Sumber belajar sebagaimana diketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan komponen penting untuk terlaksanakannya proses belajar mengajar di sekolah. Untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut adalah sumber belajar yang cocok untuk dimanfaatkan, Frank Percival tahun 1998 ada 3 persyaratan sumber belajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus tersedia dengan cepat. Yang kedua, harus memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri. Yang ketiga, harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi kebutuhan para siswa dalam
dalam belajar mandiri. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka sebuah sumber belajar harus berorientasi pada siswa secara individu, berbeda dengan sumber belajar tradisional yang dibuat berdasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga pendidikan. Kegiatan instruksional, ada banyak sumber dan daya yang dapat kita manfaatkan, baik yang terdapat di ruang maupun yang terdapat di sekitar kita. Dan semuanya bermanfaat untuk meningkatkan cakrawala berpikir siswa dalam rangka peningkatan hasil belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.